Selamat pagi, ya salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ini apa itu sudah banyak yang mulai hadir ya, dan juga nanti yang tidak hadir tidak apa-apa ya. Nanti bisa juga mengikuti Vicon karena Vicon ini saya rekam dan saya unggah di channel YouTube sehingga nanti Anda bisa mengakses ya bagi yang tidak bisa hadir ya. Nah, saudara-saudara, saya udah mulai mengenal Anda ya dari itu hasil perkenalan singkat kita di LMS ya. Ada itu. Di sini ada Wahyu, Mei, ada Kerti, Arung, ada Nunung lagi. Nah, ketemu lagi sama Nunung ya. Ada Yoga, ya siapa lagi nih ya. Saudara-saudara, dalam bahasan kita ini mengenai wireless communication ya atau juga apa itu eh, jaringan komunikasi wireless ya. Itu sangat terkait erat dengan jaringan komputer. Sehingga kalau kita membahas wireless network, itu pada hakikatnya kita adalah membahas itu jaringan komputer menggunakan teknologi wireless. Ya, nah, apa itu wireless? Wireless itu adalah tanpa kabel. Ya, jadi wireless itu tidak menggunakan kabel. Zaman dulu, ya, komputer itu dikembangkan dengan kabel, ya, dengan kabel sebelum kabel UTP yang kita gunakan saat ini ya, kabel untuk local area networks ya, itu menggunakan kabel katakanlah koaksial ya. Kabel koaksial Anda mungkin tidak pernah melihat ya. Ya, kalau Anda punya televisi zaman dulu ya atau cuma ke zaman sekarang ya, ada yang masih menggunakan kabel koaksial. Ya, ini kabel tembaga yang dibungkus oleh serabut ya, itu kabel koaksial. Dia memiliki keunggulan sebagai itu menyalurkan itu arus listrik, tapi juga membawa data atau sinyal. Nah, itulah uh, itu jaringan komputer generasi awal yang dulu dikembangkan oleh mahasiswa di MIT dan juga di DARPA ya itu Departemen Risetnya Amerika. Saudara-saudara, jadi wireless ini adalah muncul karena jaringan komputer itu dulu tuh masih menggunakan kabel ya, antar ruangan, antar kampus, antar laboratorium ya, menggunakan itu kabel itu koaksial yang tadi saya sebutkan. Kemudian dikembangkanlah itu kabel-kabel ini ya, kabel khusus untuk komunikasi data komputer, yakni kabel UTP ya, atau kabel RJ45 bahasa umumnya di Indonesia ya. Nah, ternyata seiring dengan perkembangan dunia telekomunikasi ya yang dulu itu hanya itu berfokus kepada proses pengiriman informasi menggunakan sinyal analog, akhirnya uh, ketemu ya ketemu uh, ini ya yang itu persamaannya. Sebetulnya jaringan komputer itu adalah itu mengirim data. Kemudian telekomunikasi juga sama mengirim data atau informasi. Bedanya adalah zaman dulu telekomunikasi itu mengirim data tanpa diolah lebih lanjut ya. Jadi kalau misalkan zaman dulu kan orang itu bisa mengirimkan suara radio ya dengan gelombang shortwave SW antar benua ya dari Amerika ke Eropa ya pertama kali Bapak Guglielmo Marconi ya yang mendemokan pengiriman sinyal radio pertama kali itu adalah mengirimkan informasi ya setelah diterima di Eropa itu hanya bisa didengar ya. Nah, sama juga komputer zaman dulu waktu jaringan pertama kali ditemukan itu juga ngirim data atau informasi ya kan, diterima kemudian maksimal itu hanya di ini ya disimpan ya karena komputer itu memiliki keunggulan sebagai sinyal digital yang itu bisa disimpan. Nah, ternyata persamaan dari dunia telekomunikasi dan juga di dunia komputer itu ternyata secara teknologi itu berkembang saling mendukung satu sama lain. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga perkembangan dunia telekomunikasi itu bisa dimanfaatkan satu sama lain. Ya, telekomunikasi yang dulu hanya mengirimkan data informasi secara one way, ya, secara searah, ya itu bisa ditingkatkan menjadi dua arah. Ya,
sebagaimana juga ilmu komputer, jaringan komputer dua arah, full duplex, ya. Kemudian jaringan telekomunikasi itu berkembang menggunakan unggul dalam menggunakan radio, ya. Kemudian berkembang menjadi radio mulai dari shortwave, ya, FM, ya, kemudian radio itu yang kita gunakan saat ini ya, itu microwave, ya. Itu akhirnya melengkapi satu sama lain, membentuk yang namanya disiplin bidang ilmu ya kan mengenai wireless technology, ya, atau wireless communication technology. Nah, teknologi wireless ini ya, komunikasi tanpa kabel ini ya kan, itu ada beberapa itu topik yang mau kita bahas ya. Ada yang menggunakan itu cara kerja daripada device atau perangkat elektronik ya kan, namanya adalah antena and propagation, ya. Ada lagi optical communication, ada lagi juga signal encoding teknik. Nah, ada juga lagi cara distribusi informasi atau data dengan spread spectrum, ya. Ada lagi bagaimana cara kita mengatur komunikasi data dengan coding and error control. Ada satellite communication, ada terrestrial communication, bahkan juga berkembang saat ini adalah underwater communication. Jadi saudara-saudara, wireless communication technology ini kan ditumpangi atau juga digabungkan dengan jaringan ilmu komputer, akhirnya semakin kaya, semakin berkembang, ya, semakin berkembang menjadi teknologi komunikasi yang sangat fantastis yang saat ini kita manfaatkan atau kita gunakan, ya. Pak, apakah ini cukup, Pak? Ada lagi nggak, Pak, yang di atasnya? Ada lagi, saudara-saudara? Hmm. Halo? Oke, ya. Ada lagi, saudara-saudara. Ya, Pak, kita mengirimkan data atau informasi. Apa yang menjadi keinginan kita, saudara-saudara? Halo, saya tanya kepada siapa ini? Itu, Kathleen. Apa keinginan Anda untuk betul mengirimkan data atau informasi? Halo, apa yang Anda inginkan kira-kira secara umum? Tujuan saya untuk mengirimkan informasi agar pesan yang saya ingin saya sampaikan itu bisa tersampaikan oleh kepada yang ingin saya kepada tujuan saya, Pak. Yang ingin saya tujukan supaya dia bisa em, menerima pesan yang saya baca. Menerima pesan yang saya baca, ya. Iya, yang saya kirim, iya. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat perkembangan dunia ilmu komputer, jaringan ya secara spesifik, dan juga dunia telekomunikasi, itu kan tujuannya kan satu ya, yang paling utama, bisa digunakan oleh seluruh orang di dunia. Betul nggak? Ya kan? Betul nggak apa yang saya sampaikan ini? Anda tinggal di mana, Kathleen? Saat ini saya tinggal di Kendari, Pak, Sulawesi Nah, Tenggara. Sulawesi Tenggara, ya. Bisa nggak digunakan sampai orang di pelosok desa di Kendari, komunikasi yang ada di Indonesia ini? Bisa, Pak, Bisa. jika teknologinya sudah mumpuni dan bisa dipakai sampai di daerah-daerah pelosok, bisa, Pak. Nah, berarti kan ada yang masih blank spot di situ ya. Betul nggak? Halo. Jadi saudara-saudara, Iya, Pak. nah gitu ya. Jadi tujuan orang merancang ilmu komunikasi ini agar digunakan untuk seluruh orang di dunia dulu tujuannya, ya. Karena nggak mungkin kalau hanya digunakan di oleh kota, di kota gitu kan. Nanti kalau kita beli cabai dari kampung gimana? Ya, kita WA dengan orang itu yang penghasil petani cabai di kampung. Jadi tujuan daripada ilmu komunikasi ini adalah menyatukan ya platform seluruh komunikasi kita di seluruh dunia secara global. Nah, itu dulu ya. Setelah bisa digunakan atau diakses oleh seluruh orang ya di dunia ya, maka apa? Baru kita bicara quality ya, kualitas ya.
kemampuan transmisi data, ya, kualitas informasi, ya. Jadi teknologi daripada platform, ya, atau hardware komunikasi, telekomunikasi, tujuannya adalah menyediakan infrastruktur yang bisa diakses oleh pengguna secara global. Nah, ini dulu, ya. Kalau ini udah bisa dicapai, maka ya kan orang itu bicara kualitas, ya. Di situ ada quality of service, ya, ada bit rate, ya, ada bandwidth, ya, ada kecepatan, ya. Nah, ini saudara-saudara menjadi apa itu tujuan utama kita mempelajari teknologi jaringan komputer dan juga lebih spesifik lagi dikaitkan dengan teknologi komunikasi wireless. Nah, gitu ya. Jadi inilah yang menjadi betul bahasan kita dalam mata kuliah kita ini. Ya. Nah, saudara-saudara, tadi saya sampaikan, wireless itu komunikasi tanpa kabel. Ya, komunikasi tanpa kabel itu apa saja? Ya, ada radio, ada televisi, ada mobile phone, ada satelit communication. Ya, jadi kemudian juga ada WiFi, ya, yang kita gunakan saat ini, gitu ya. Juga ada LiFi, ya, Live Fidelity, ya. Nah, ini merupakan salah satu contoh bagaimana perkembangan teknologi wireless, ya, teknologi komunikasi, jaringan komputer tanpa kabel. Ya, karena apa? Karena memanfaatkan prinsip daripada propagasi gelombang elektromagnetik dalam berbagai bentuk, ya, bentuk gelombang radio, gelombang microwave, ya, gelombang optik, ya, atau frekuensi optik, ya, yang seperti LiFi yang saat ini mulai dikembangkan, ya, bahkan juga mulai dikembangkan ke teknologi betul terahertz, ya. Nah, ini saudara-saudara, gelombang radio itu memiliki keunggulan, ya. Gelombang radio ini adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu memiliki ciri, ya, dia bisa berpropagasi merambat, ya, merambat di dalam ruang hampa ataupun juga di media itu bukan ruang hampa seperti udara, atmosfer, ya. Nah, berbeda dengan teknologi yang kabel. Kalau kabel, gelombang elektromagnetiknya itu merambat di dalam kabel, ya. Kalau wireless berbasis gelombang radio elektromagnetik, ya, atau gelombang elektromagnetik, dia bisa merambat di udara, ya, di atmosfer, bahkan juga di laut, di air, ya, atau juga di ruang hampa. Nah, inilah salah satu keunggulannya, sehingga apa? Keunggulannya adalah bisa menjangkau seluruh user, ya, secara global. Mohon maaf karena saya agak flu sedikit, ya. Hmm. Nah, saudara-saudara, itulah karena kenapa, ya, Elon Musk, ya, itu merancang itu Starlink, ya, Starlink, ya kan, dia bisa itu merancang konfigurasi satelit, ya, di itu di atas atmosfer kita bumi, ya, tepatnya di apa itu lapisan, ya, low Earth orbit atau LEO, ya, yang itu sebagai konfigurasi penempatan atau posisi satelit, ya, yang satelit tadi itu terhubung satu sama lain di lapisan LEO tadi itu, ya kan, untuk membentuk satu jaringan wireless, kemudian juga bisa broadcast ke permukaan bumi. Ya, itu sebagai salah satu contoh bagaimana perkembangan daripada teknologi wireless, ya. Nah, kalau sudah bisa menjangkau, baru nanti kita bicara peningkatan kualitas informasi atau data, ya. Nah, saudara-saudara, kelihatan yang slide ini? Kelihatan Pak. Kelihatan, Oke, Pak. coba eh, saya minta kepada Anda, siapa ini? Imade Nugraha. Dari Bali, ya, Imade. Dari Surabaya Pak. Oh, Surabaya. Tapi di Bali. Hmm, Iya Pak. oke, nggak apa-apa. Ya, coba Anda lihat apa yang berkembang dari sisi apa itu dunia telekomunikasi sampai juga jaringan komputer ini berdasarkan dua dimensi, ya, tahun dan juga frekuensi. Apa yang bisa Anda lihat? Kalau dari yang saya lihat Pak, ini menunjukkan eh,
kalau yang dari paling awal itu kan ada shortwave ya. Shortwave radio ini yaitu memiliki tingkat eh, apa namanya frekuensi yang rendah, mungkin sekitaran di atas 3 megahertz ya. Terus dilanjutkan di tahun-tahun berikutnya seperti 1950 itu peningkatannya cepat banget. Black and white TV itu mencapai 30 megahertz. Terus dilanjutkan ke 1970 itu ada color TV 300 megahertz. Terus naik lagi pada contohnya ada communication satellite itu udah mencapai 30 gigahertz pada tahun 1980. Terus di tahun 2000 itu ada Zigbee, Ultraband sama WiMAX itu di atas 3 gigahertz sih untuk apa namanya frekuensinya. Yang paling tinggi sekarang itu infrared sama optical communication satellite itu mencapai di atas 300 gigahertz frekuensinya, Pak. Dan itu ditemukan pada tahun 1990. Terus yang optical communication satellite itu 2010, Pak. Ya, Begitu, Pak Ujo. bagus pembacaan Anda ya. Jadi itu pinter ya, 5D ya. Hmm. Ada yang mau nambahin, saudara? Halo, ada yang mau nambahin? Silakan. Saya senang ini ya, kalau mahasiswa pinter ya. Ya, betul. Jadi betul, eh, enak mengajarnya ya. Nah, siapa yang mau nambahin? Silakan, saudara. Makasih ya, Made ya. Sama-sama, Pak. Oke. Ya. Mana di Surabaya? Ada sarapan pecel di sana? Iya, Pak. Sarapan pecel, Pak. Iya, iya. Saya udah lama nggak ke Surabaya. Hmm. Wah, boleh, Pak. Main-main, Pak. Oke, ya. Insya Allah ya, kapan-kapan ya. Nanti kita ketemu ya. Saudara-saudara, bagus tadi disampaikan teman Anda, Saudara Madi, ya, bahwa yang berkembang adalah frekuensinya. Ya. Frekuensi gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk jaringan komputer ini semakin tinggi. Semakin berkembang, semakin tinggi. Artinya apa? Kalau gelombang elektromagnetik itu frekuensi semakin tinggi yang digunakan, berarti data yang dibawa semakin besar. Kalau data yang dibawa semakin besar, apa keuntungannya? Berarti distribusi data tadi itu bisa secara optimal. Ya, zaman dulu saya, saudara-saudara, saya hidup di era 90-an, ya, waktu generasi kecil saya hanya bisa menikmati radio dari Surabaya, dari rumahnya Made sana ya, ke daerah saya di dekat Malang, tepatnya di Mojokerto. Itu jaraknya hampir 70 sampai 80 kilometer. Saya bisa menikmati itu radio, televisi, ya, itu dengan ukuran data yang terbatas, ya. Tapi kalau sekarang saudara-saudara ya, saya tinggal di Jakarta, kepingin melihat siaran televisi dari Surabaya, saya nggak perlu capek-capek lagi ya menerima gelombang informasi elektromagnetik dari Surabaya. Cukup saya buka YouTube, ya, ada nggak televisi yang disiarkan dari sana atau televisi digital, ya, televisi digital di era sekarang. Sehingga apa, saudara-saudara? Ya, yang berkembang dari tren pengiriman data ini menggunakan frekuensi gelombang elektromagnetik. Yang berkembang adalah kapasitas data atau informasi atau bandwidth ya dalam bahasa technically sekarang ya. Semakin besar ya. Karena semakin besar, kenapa semakin besar? Karena ya internet kita ini ya semakin banyak ya alamat-alamat bentuk internet kita ini semakin unlimited ya. Sementara ya jaringan komunikasinya terbatas ya. Jaringan komunikasinya terbatas. Sehingga apa? Sehingga wireless ini merupakan salah satu solusi ya untuk mengangkut ya informasi di internet yang lautan tadi itu ya, lautan yang sangat besar sekali itu ya dikirimkan ke dalam jaringan telekomunikasi wireless. Nah, bagaimana caranya? Nah, tentu kita harus menggunakan frekuensi yang tinggi. Tadi kan di satelit sini ya, itu bisa mendekati kemampuan pengiriman data sampai terahertz ya. Terahertz itu di atas daripada gigahertz ya. Jadi kalau Anda menggunakan
betul jaringan wireless punya kemampuan terahertz ya, Anda nonton atau mengunduh Netflix ya, atau platform digital yang lain ya, televisi atau juga film, itu nggak sampai 1 menit, nah udah selesai itu download ya, seret gitu ya. Atau juga Zoom kita ini nggak akan betul ada kendala ya, karena bandwidth internet sangat besar kalau kita menggunakan optical communication satellite yang menggunakan frekuensi yang sangat tinggi, infrared ini ya. Nah, kalau WiFi kita ini di rumah kan masih menggunakan WiFi ini ya, 2,4 GHz atau 5,2 GHz ya. Jadi masih dalam ukuran giga ya, kita memanfaatkan kecepatan internet kita ini ya. Bagus saudara ya. Jadi yang berkembang adalah di dalam apa itu komunikasi data menggunakan jaringan wireless ini adalah dalam rangka untuk mengekspansi ya kapasitas atau ukuran data yang mau didistribusikan ke pengguna. Nah, ini ya. Jadi semakin berkembang. Pak, di atasnya optical communication satellite ini ada lagi nggak, Pak? Ada yang tahu, saudara? Apa yang sedang dikembangkan? Ya, Pak, saya dulu masih menikmati televisi, Pak, di era 80-an. Ya, Pak, saya masih bisa betul menikmati era betul telepon seluler ya di era 2000-an. Ya, Pak, saya sekarang sedang menikmati smartphone ya di era sekarang ini ya. Kemudian di atasnya lagi setelah optical communication satellite ini apa yang mau dikembangkan lagi? Nah, itu ada saudara-saudara ya. Ada dan apa itu? Tadi ya, tujuannya kan berusaha untuk menjangkau seluruh manusia di muka bumi ini untuk berkomunikasi ya secara jaringan ya atau secara digital ya menggunakan apa ya semua platform telekomunikasi wireless ini digunakan ya. Nah, sampai ke satellite communication yang menggunakan gelombang elektromagnetik optics ya di inframerah spektrumnya. Oke. Aduh. Oke, saudara. Betul. Ada pertanyaan? Oke. Saudara-saudara, tadi saya sampaikan gitu kan. Yang berkembang adalah betul jumlah data yang mau dikirim. Ya, jumlah data mau dikirim ini, saudara-saudara, ya kan? Ini datanya di dalam ilmu komputer itu sangat besar, ya. Zaman dulu kalau kita nonton televisi itu kan data analog ya. Anda nonton televisi, nonton sinetron, ya nonton berita radio itu semua analog semua. Tapi kalau kita sudah bicara teknologi komputer, saudara-saudara, dengan data, data itu sekarang sangat kompleks sekali. Ditambah lagi sekarang era artificial intelligence, ya. Data itu, ya kan, ya, grafik, video, audio, ya, teks, file, yang nggak karu-karuan ya. Bahkan juga kalau IoT ini masuk ya, data log dari semua aktivitas perangkat-perangkat di luar jaringan komputer itu juga masuk. Berarti data yang mau kita masukkan dalam jaringan komputer ini data yang sangat fantastis, luar biasa. Kalau kita lihat saudara-saudara, ya, data terakhir, pengguna internet itu berapa jumlahnya? Ada yang tahu saudara-saudara, pengguna internet seluruh dunia? Halo? Ada yang tahu? Udah sampai triliunan mungkin, Pak. Berapa jumlah manusia di muka bumi? Kalau jumlah manusianya mungkin masih apa miliaran, tapi kalau perangkatnya kan kemungkinan mencapai lebih. Betul, ya. Jadi pengguna internet itu kan kurang lebih 70% ya. 60 sampai 70% lah ya. Data terakhir itu. Anda bisa cek di itu global internet ya, watching ya. Itu jumlah manusia itu 7 miliar. Pengguna internet sekitar 5 miliar. Ya. 5 miliar pengguna internet. Ya, semua menggunakan smartphone atau juga komputer. Ya. Kemudian aktivitasnya ya satu orang itu macam-macam. Ya, Anda seperti Anda tadi ya, yang tadi siapa yang bicara tadi namanya? Saya Pak Made, Pak. Oh, Mati juga ya, masih Mati ya. Itu udah macam-macam. Ya, ya, buka Instagram,
ya, membuka web, membuka Zoom dengan saya saat ini ya, macam-macam datanya. Satu orang ya itu mengakses data yang kompleks. Dikalikan dengan 5 miliar pengguna tadi itu. Berapa itu? Ya, data yang mau kita kirimkan internet. Nah, inilah saudara-saudara, ya, permasalahan daripada dunia jaringan kita ini yang belum terjawab, ya. Dan belum bisa dijawab sampai 100%. Ya, yang memang kenapa? Ya karena memang ilmu komputer itu berkembang semakin semakin luar biasa, ya sampai di era AI yang kita lihat saat ini ya. Belum lagi nanti IoT, ya, itu menggabungkan semua itu perangkat-perangkat yang di luar jaringan komputer untuk masuk ke jaringan. Dia juga kirim data dan juga receive data. Nah, sehingga apa? Data kita ini sangat kompleks dan sangat doubling, ya berlipat-lipat. Ya tadi disampaikan oleh teman Anda Madi. Sehingga apa, saudara-saudara? Sehingga platform jaringan komunikasi data kita ini butuh platform yang lebih besar lagi, ya. Walaupun itu sudah tadi itu kita lihat ya kan, optical wireless ya kan, itu sudah bisa di era di kapasitas 3 terahertz. Ini masih kurang, ya masih kurang. Karena kalau Anda kalikan aja kan 5 miliar pengguna kali mengakseskan satu orang 1 detik butuh 1 giga misalkan. Ya, 1 giga kali 5 miliar berapa itu? Ya kan? Itu kan sangat fantastis data yang dibutuhkan untuk pengguna. Nah, itu saudara-saudara, teknologi wireless yang kita gunakan saat ini gitu kan tentu juga itu masih dalam development ya. Jadi saya membahas ini adalah membahas itu wireless yang kita manfaatkan dan kita lihat sehari-hari ya. Dan juga ada beberapa teknologi yang nanti belum Anda lihat, belum pernah lihat atau juga belum pernah Anda manfaatkan ya. Teknologi Bluetooth itu juga wireless. Bluetooth yang Anda manfaatkan, Anda bisa berkirim data dengan perangkat yang dalam jarak yang dekat ya, atau juga wireless WiFi yang Anda gunakan ya, wireless dalam jaringan operator seluler ya, wireless dalam jaringan itu di itu lokal area network Anda, tempat Anda bekerja atau tempat-tempat lain ya. Itu adalah contoh-contoh dari teknologi wireless yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Wireless itu saudara-saudara punya keuntungan ya, memang dia tidak menggunakan kabel ya, dia itu murah ya, murah ya, dan apa itu semua orang juga bisa menggunakannya ya. Tapi ada masalahnya. Ya wireless nanti saya sebutkan ya, masalah utama dalam teknologi wireless ini ya. Oke, ini juga sama ya. Kalau misalkan cara kerjanya itu juga cara kerja itu berbasis pada jaringan ilmu komputer ya, ada TCP/IP, ada konfigurasi protokol-protokol yang disematkan untuk wireless ya. Itu standar ya, ilmu jaringan komputer ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah jaringan wireless itu apa yang perlu kita pelajari secara spesifik ya. Jaringan wireless ini saudara-saudara memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetiknya seperti apa Pak? Merambat, ya, berpropagasi, merambat di atmosfer, di satelit, di itu, di ini ya, di ruang angkasa, di air, merambat. Nah, apa yang terjadi dengan perambatan gelombang elektromagnetik di dalam uh, uh, media yang seperti tadi ya? Nah, ini adalah ada masalah, ya. Masalahnya adalah gelombang elektromagnetik ini berinteraksi dengan medium, ya. Di ruang angkasa, Pak, ruang angkasa itu kan nggak ada apa-apa Pak di atas. Hampa. Oh, di atas itu ada masalah juga, ya. Di sana itu yang betul nggak ada apa-apa ya. Ya. Nah, dalam ukuran yang pendek ya, nggak ada apa-apa ya. Tapi ada pengaruh gelombang-gelombang dari matahari, dari apa itu benda-benda yang ada di alam semesta, ya. Ada meteor, ada debu-debu meteor, ya. Ada pancaran-pancaran radiasi, sinar kosmik, ya, dan juga yang lain-lain ya, yang itu mengakibatkan gelombang elektromagnetik waktu merambat event di ruang hampa itu juga terpengaruh, ya. Nah, di tempat lain, di atmosfer. Atmosfer kita ini apa, Pak, bentuknya? Atmosfer kita ini ya ada hujan, ada awan, ada petir, ada polusi udara,
ada konfigurasi dari mohon maaf, ada komposisi udara, ini juga berdampak kepada perlambatan gelombang elektromagnetik yang tadi membawa data informasi. Di air apalagi, air ya kan itu memiliki sifat meredam gelombang elektromagnetik ya. Kalau Anda pernah apa itu melakukan eksperimen ya, berenang di kolam, coba Anda bawa senter gitu kan, lampu senter Anda itu nggak akan bisa sejauh pancarannya kan ketika itu Anda di dalam air. Nah itu juga sama. Jadi apa yang berpengaruh di saudara-saudara? Berpengaruh adalah kepada proses perambatan gelombang elektromagnetik di dalam media-media seperti yang tadi itu. Apa pengaruhnya? Sementara tujuan daripada teknologi kita ini kepingin ya membawa data yang besar bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, ini masalahnya ya. Ada ketimpangan, ya ketimpangan dengan tujuan ya. Kepingin membawa data yang sangat besar kepada semua orang, tapi gelombang elektromagnetiknya mengalami kendala ketika berinteraksi dengan medium dari ruang hampa, atmosfer, ya di udara kita, ya dalam ruangan, sampai juga di dalam bawah air, seperti itu, ya. Nah ini saudara-saudara, akhirnya kita harus bisa memahami cara kerja daripada gelombang elektromagnetik itu, ya. Walaupun disiplin ilmu ini ya tidak hanya di dalam ilmu komputer, tapi juga di ilmu telekomunikasi, di ilmu elektronika, ya. Inilah yang harus kita pelajari secara spesifik, ya. Sehingga apa? Sehingga Elon Musk ya waktu dia merancang ide gitu kan, Starlink, ya, dia tahu bahwasanya nanti waktu dia broadcast internet ke bawah itu banyak sekali masalah. Ya, masalah harus nembus awan. Awannya juga berlapis-lapis ya kan. Mulai dari lapisan atmosfer yang paling bawah ya troposfer sampai ke mesosfer, eksosfer, sampai ke LEO ya, low Earth orbit. Masalah semua itu ya. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu sudah menjadi karakteristik naturalnya, alamiahnya, berinteraksi dengan medium. Kalau berinteraksi dengan medium, apa yang terjadi? Ya, terjadinya penurunan performansi. Ya, ada data yang rusak, ada data yang hilang, ada error. Ya, jadi inilah saudara-saudara menjadikan disiplin ilmu wireless teknologi ini semakin banyak diteliti oleh orang. Ya, termasuk saya juga yang meneliti juga. Ya, nah saudara-saudara sehingga transmisi itu menjadi krusial untuk dibahas di dalam ilmu wireless ya. Kemudian konsep komunikasi ya, bagaimana pengiriman data digital ya, kemudian juga channel capacity, medium transmisi dan teknik pencampuran sinyal atau data dalam ilmu wireless. Nah, gitu ya. Ini yang menjadi prolog atau pendahuluan komunikasi kita ya. Ada pertanyaan saudara-saudara? Halo, Belum ada, Pak. belum ada ya. Oke. Selebihnya adalah betul masih dalam ilmu telekomunikasi juga ya. Bagaimana kita mengirimkan data dalam jaringan telekomunikasi ya, yang nanti akan kita tumpangi jaringan ilmu komputer ya. Jadi ada teknik pengiriman data, ada switching ya, saklar elektronik ya, ada paket pengiriman secara paket ya, itu juga paket switching ya, ada frame relay, ada ATM, asynchronous transfer mode. Ya, ini adalah betul teknologi-teknologi telekomunikasi yang disematkan di dalam ilmu wireless teknologi ya, yang nanti menggenapi jaringan ilmu komputer kita itu masuk di sini ya. Kemudian saudara-saudara protokol, nah, protokol otomatis ya, karena kita ini memanfaatkan itu jaringan wireless sebagai jaringan komputer, sehingga protokolnya ya, protokol yang paling basic ya TCP/IP ya, kemudian juga apa itu yang lebih-lebih atasnya ya, itu juga merupakan apa itu gabungan antara apa itu ilmu jaringan komputer dengan jaringan ilmu wireless seperti itu ya. Nah, kemudian juga saudara ya kan yang lebih penting lagi adalah teknologi coding ya. Coding secara digital ya kan di dalam ilmu wireless kita ini juga sangat penting untuk kita pikirkan. Kenapa? Karena itu
Wireless key yang kita gunakan adalah gelombang elektromagnetik yang merambat ke dalam medium, sehingga perlu teknik khusus bagaimana cara membungkus data atau sinyal, ya lebih tepatnya sinyal ya, membungkus sinyal ini waktu merambat di medium-medium tadi itu, merambat di medium atmosfer, di ruang angkasa, di air, di terestrial, ya seperti itu, ya. Saudara-saudara, ini ya, ini nanti kita pelajari ya, itu prinsip daripada perambatan gelombang elektromagnetik, ya. Yang itu kita itu pelajari juga ya sedikit lah ya tentang antena, ya. Karena kan WiFi yang kita gunakan ini antena, ya. Teknologi itu penerimaan sinyal dan juga transmisi sinyal menggunakan device ya atau perangkat elektronik bernama antena, ya. Kemudian di situ ada juga betul yang betul pengolahan sinyalnya, ya itu dengan berbagai macam teknik yang dilibatkan. Paling tidak kita memahami dari sisi modulasi sinyal, ya ada antena, ada modulasi dan demodulasi sinyal, ya. Halo saudara, halo, Ya, Oh, Pak. oke. Saudara-saudara, minggu depan saya lanjutkan, ya karena waktunya udah hampir habis ya. Halo, Ya, siap, Bapak. apa oke ya, Pak? ya, oke ya. Minggu depan saya lanjutkan ya. Jadi ini pendahuluan dulu ya. Nanti PPT ini saya kirimkan di LMS ya, dan juga link buku yang nanti akan Anda baca juga ya. Kemudian apa itu? Anda bisa mengajukan pertanyaan ya di LMS ya, dan juga berdiskusi di LMS ya dengan sama teman Anda dari topik diskusi yang saya tulis ya. Karena apa itu? Saya akan bergerak ke kelas selanjutnya ya. Kita lanjutkan minggu depan ya. Kemudian saya tunggu nanti kalau jika ada pertanyaan dari Anda ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Ya, ya, Terima kasih Pak. ya, sama-sama ya.